Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa dimanapun saudara berada, senang sekali di ruang virtual kali ini saya Dr. Hanif Al-Qadri kembali bisa bersama Anda membahas topik demi topik terkait dengan mata kuliah Public Relation. Mudah-mudahan setiap minggunya ada wawasan yang bertambah, ada analisis yang berkembang dalam pikiran saudara. Who knows, suatu saat ketika Anda memang ditakdirkan menjadi seorang praktisi kehumasan atau praktisi PR di sebuah perusahaan atau lembaga manapun, sehingga Anda bisa lebih paham, lebih mengerti, dan bekerja memang dengan jiwa-jiwa ke-PR-an. Dan kali ini harus kita pahami adalah bahwa dalam perjalanan karir atau pekerjaan seorang praktisi PR, ternyata mereka juga diatur layaknya ID, Ikatan Dokter Indonesia. Ada kode etik, ada etika moral dan sumber nilai aktivitas ke-PR-an ketika mereka bekerja. Jadi aturan-aturan itulah yang akan diikuti, tidak bisa seenaknya atau sembarang mereka untuk menjalankan aktivitas ke-PR-an dengan suka-suka. Nah, karena ini merupakan profesi internasional, maka ada aturan etika yang sudah ditetapkan secara internasional. Kalau di Indonesia juga ada etika moralnya. Kita akan lihat dan kenali satu persatu seperti apa sebenarnya kode etik atau etika moral yang mengatur profesi ke-PR-an ini. Nah, kita kenal dulu atau kita coba telaah dulu kode etik itu apa. Kode etik pada prinsipnya kalau kita ambil dari KBBI atau beberapa pendapat dari para ahli, akhirnya kita bisa menyimpulkan seperti ini. Kode etik itu adalah tuntunan profesional yang sangat erat dengan satu kode etik. Setiap profesi, jadi profesi apapun sebenarnya ada aturan yang menjadi tuntunan profesionalnya. Nah, kode etik itu berkaitan dengan prinsip etika yang berlaku untuk sebuah profesi. Tentu saja prinsip-prinsip etika pada umumnya akan berlaku untuk semua orang. Juga berlaku bagi profesional sejauh mereka itu adalah manusia. Itu kode etik. Lebih jauh, kode etik itu juga bisa dianggap sebagai sebuah tanggung jawab. Satu prinsip bagi kaum profesional. Bahkan sedemikian pula pokoknya sehingga seakan-akan tidak harus lagi dikatakan bahwa itu adalah satu treatment yang jelas, aturan main yang jelas, yang sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka akan diikutin. Karena sebagaimana diuraikan, saya jelaskan sebelumnya, orang yang profesional sudah akan dengan sendirinya berarti orang yang bertanggung jawab. Jadi tanpa diajarkan, kalau Anda adalah seorang profesional, mengaku sebagai profesional, berarti Anda adalah orang yang memang tahu dengan tanggung jawab sesuai dengan profesi yang Anda emban. Nah, prinsip-prinsip yang mengatur kode etik banyak sekali. Misalnya adalah prinsip keadilan. Bahwa prinsip ini menuntut orang yang profesional agar menjalankan profesinya secara adil dan tidak merugikan pihak manapun. Dan tidak pula menyebabkan pihak tertentu, hak dan kepentingan dari pihak tertentu menjadi terabaikan, khususnya orang yang dilayani dalam rangka profesinya. Nah, itu terkait dengan prinsip kode etik. Apalagi prinsipnya yang lain? Prinsip otonomi. Ini lebih merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar. Dunia luar yang mereka diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Prinsip berikutnya adalah prinsip integral atau integritas moral. Ini lebih dalam lagi. Ini berdasarkan hakikat ciri-ciri profesi. Terlihat jelas bahwa orang-orang yang profesional adalah orang yang punya integritas pribadi atau moral yang memang harus diakui. Karena itu punya komitmen pribadi untuk menjaga keseluruhan profesinya, nama baiknya, dan juga kepentingan orang lain dan masyarakat banyak. Teman-teman mahasiswa semuanya, sekarang ada kaitan antara etika dan citra.
Karena bagaimanapun dalam public relation tujuan utamanya adalah menciptakan, membangun, mempertahankan, dan memperbaiki citra lembaga atau perusahaan. Pentingnya bagi seorang praktisi humas atau PR memahami etika, atau kebanyakan orang menyebutnya sebagai pejabat humas, pejabat PR. Kenapa? Karena menyangkut profil, menyangkut penampilan dalam rangka menciptakan citra organisasi atau perusahaan, dan itu diemban ada di tangan mereka. Nah, citra dan penampilan dalam kaitannya dengan etika dan nilai-nilai moral yang tadi kita bahas itu sebenarnya harusnya sudah disadari dan dipermasalahkan sejak lama. Sebenarnya persoalan ini sudah dipersoalkan sejak lama, sejak humas atau PR ini dikonseptualisasikan. Lebih-lebih setelah didirikannya International Public Relation Association. Nah, artinya apa? Ada lembaga yang membawahi seperti ID, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, secara internasional PR atau kehumasan ini ada di IPRA, International Public Relation Association. Nah, IPRA ini yang menurunkan kode etik atau etika moral terhadap kinerja dan aktivitas ke-PR-an secara internasional yang berlaku di dunia, dimanapun. Dan ini menjadi kode etik yang mau tidak mau dilakukan atau ditaati oleh para praktisi humas atau PR yang ada di lembaga atau perusahaan manapun. Ingat, IPRA, Code of Conduct, yaitu kode etik yang ditetapkan oleh IPRA tadi, profesi yang menaungi ke-PR-an secara internasional, itu merupakan kode etik perilaku dari humas internasional. Diterima dalam konvensinya di Venice. Ini sebagai informasi saja buat saudara. Konvensinya diterima oleh IPRA ini di Venice pada saat itu sekitar bulan Mei tahun 1961. Nah, ada beberapa ikhtisar etik yang muncul dalam IPRA itu. Yang pertama terkait dengan integritas pribadi dan profesional, yaitu standar moral yang tinggi dan reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode etik IPRA. Ingat, IPRA adalah International Public Relation Association. Dan yang kedua, perilaku kepada klien dan karyawan. Jadi ada ikhtisar yang sangat penting itu. Yang pertama, integritas pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, taat pada konstitusi dan kode etik IPRA. Yang kedua, perilaku kepada klien, yaitu perlakuan yang adil, tidak mewakili kepentingan yang berselisih atau bersaing tanpa persetujuan, menjaga kepercayaan klien dan karyawan, tidak menerima upah kecuali dari klien atau atasan. Jadi tidak menerima sesuatu di luar itu sebagai bahan untuk tutup mulut sehingga proses keadilan jadi bermasalah, kejujuran menjadi terabaikan. Tidak menggunakan metode yang menghina klien lain meski klien itu adalah lawan dari kliennya kita. Tidak menjaga kaitan-kaitan terkait dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Kemudian menjaga kompensasi yang bergantung pada pencapaian satu hasil yang tertentu. Oke, kita lihat yang lainnya. Yang ketiga adalah perilaku terhadap publik dan media. Ternyata ini juga diatur, ikhtisarnya diatur juga dalam IPRA. Bagaimana perilaku dari praktisi PR dan kehumasan itu dalam menghadapi publik dan media. Ikhtisar dari IPRA tadi, kaitannya yang ketiga dengan perilaku terhadap publik dan media. Banyak yang diatur di situ. Misalnya adalah bagaimana seorang praktisi PR seharusnya memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang. Jadi memang kepentingan umum dan harga diri orang lain, martabat orang lain, nggak bisa diabaikan. Dan ini menjadi tanggung jawab dari praktisi PR. Yang kedua, tidak merusak integritas media komunikasi. Jadi karena ada kerjasama yang baik, maka integritas dan kepercayaan publik terhadap
lembaga media harus dijaga. Ini bentuknya adalah dengan memberikan berita-berita terbaik, berita-berita yang memang bisa diuji kebenarannya, bukan berita-berita janji yang sebenarnya palsu. Sehingga apa, ketika sebuah media sudah menaikkan berita itu kemudian dapat fakta yang sebenarnya berlawanan dengan kondisi itu, maka tidak hanya lembaga yang memiliki citra yang buruk perusahaan kita, tetapi lembaga media tempat kita jadikan sebagai corong untuk publicity dari pemberitaan perusahaan kita, itu juga dianggap rusak integritasnya. Jadi media komunikasi menjadi integritasnya bermasalah. Kemudian memberikan gambaran atau tidak menyebarluaskan secara sengaja informasi yang palsu yang saya bilang tadi, tetapi tidak asli, atau menyesatkan masyarakat. Memberikan gambaran yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani, kemudian ada kode etik terkait dengan tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu yang tidak benar untuk melayani kepentingan khusus atau kepentingan pribadi yang sebenarnya sulit untuk dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah perilaku terhadap teman sejawat. Ternyata juga diatur dalam ikhtisar ini. Tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktek anggota lain yang sejawat dengan kita, sama-sama praktisi PR. Tidak berupaya mengganti anggota lain dengan karyawan atau kliennya, atau bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik ini. Ini 4 ikhtisar dari IPRA, dari International Public Relation Association. Nah, ikhtisar ini dipahami dan diyakini oleh seluruh praktisi PR di lembaga atau perusahaan manapun, sehingga menjadi satu kondisi yang memang harus ditaati, aturan main yang tidak tertulis. Malah tertulis sebenarnya, tetapi dalam prakteknya mereka sudah sangat yakin, sudah sangat paham bahwa ini bagian yang harus mereka lewati dan laksanakan. Sekarang kita lihat lebih jauh tentang bagaimana etika dalam kegiatan public relation. Kalau tadi kita bahas secara umum tentang etika kode etik IPRA yang membawahi profesi dari ke-PR-an secara internasional. Sekarang kita lihat yang sebenarnya dari etika dalam kegiatan public relation. Seorang praktisi humas atau praktisi PR dari sebuah perusahaan atau lembaga atau organisasi seharusnya menguasai etika-etika umum dan etika-etika yang memang mungkin secara tidak umum tetapi tertulis atau tidak tertulis, dan itu mau tidak mau harus dipahami. Jadi tidak bisa seorang praktisi PR atau humas itu bergerak semaunya dia. Ada aturan-aturan etika moral yang mengatur tanpa disadari. Yang pertama terkait dengan apa? Etika dalam kegiatan public relation itu. Good communicator for internal and external public. Jadi PR, praktisi PR adalah komunikator yang baik, media komunikasi yang baik antara lembaga dengan publiknya. Mau tidak mau berarti dia menjadi mediatornya. Dia menjadi kunci untuk ke publik menuju ke pengambil kebijakan di lembaga, begitu juga sebaliknya. Pengambil kebijakan di lembaga atau perusahaan dengan publik internal. Begitu juga dengan publik eksternal, dan corongnya ada di dia. Jadi mikrofonnya ada di dia. Dia yang mengelola, dia yang mengatur, dia mengendalikan. Jadi apapun persoalan, titik temu di antara yang 3 tadi, antara pengambil kebijakan atau pimpinan, kemudian publik internal dan publik eksternal, kemudian duduk di satu meja melalui research yang dilakukan. Jadi salah satu tugas yang memilukan, yang mengerikan, yang berat harus dikuasai oleh seorang publik praktisi public relation di sebuah lembaga adalah dia harus selalu melakukan research demi research untuk mendapatkan fakta dan data dari semua level yang tadi, pimpinan, public internal, public eksternal. Jadi nggak pernah bisa diam, bergejolak terus, berjalan terus. Nggak ada waktu istirahat untuk
para praktisi PR untuk selalu memainkan seluruh panca inderanya untuk mendengar dan menangkap fakta dan data yang real yang ada di lapangan dari publik eksternal maupun internal. Mereka akan menjadi sangat peka terhadap itu. Yang kedua adalah tidak terlepas dari faktor kejujuran. Lagi-lagi selalu saya garis bawahi faktor kejujuran atau integrity. Ini menjadi landasan utama. Jadi apapun kondisi yang ada, apapun permasalahan yang muncul, yang namanya praktisi PR tidak boleh menjual janji hanya untuk memunculkan citra sesaat. Ingat, citra lembaga, citra perusahaan bukan sesuatu yang main-main. Memperbaiki citra yang terlanjur buruk jauh lebih sulit, butuh waktu yang lebih panjang, energi yang lebih besar, dan materi yang amat sangat luar biasa banyak daripada membentuknya. Dan sekarang sudah terbentuk, masa akan habis, akan hilang tiba-tiba gara-gara faktor kejujuran. Ingat, fakta, sesuatu yang kita sampaikan, kalau itu tidak jujur, akan sangat gampang untuk dibuktikan melalui fakta-fakta lapangan, meskipun dalam waktu yang cukup panjang. Tapi ketika itu ketemu oleh publik, oleh masyarakat, selesai sudah citra yang Anda buat tadi. Dan untuk memperbaikinya sulit. Maka tidak boleh lepas dari faktor integriti atau kejujuran ketika Anda bertugas sebagai seorang praktisi PR ataupun praktisi humas di lembaga manapun. Kemudian yang ketiga, memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging, sense of wanted, dan sense of responsibility. Untuk apa? Untuk perusahaan. Termasuk etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan semuanya. 4 dari 10 etika dalam kegiatan public relation tadi sudah saya jelaskan. Kita coba lihat yang kelima. Jadi ada 10 etika dalam kegiatan public relation. Yang kelima adalah menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota dan kelompok yang berkepentingan. Jadi memang informasi penting saja, jangan semua informasi harus diraup, kemudian diulas, ditelaah, disebarkan. Energi, butuh energi. Maka memang informasi-informasi yang dianggap penting dan paling penting, dan itu diinformasikan kepada anggota dan kelompok yang memiliki kepentingan, punya kaitan dengan informasi tadi. Menghormati prinsip menjadi yang keenam. Menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ada aturan main terkait dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan, human. Nah, yang ketujuh, menguasai teknik dan cara penanggulangan case to case, kasus ke kasus, sehingga dapat menarik keputusan, mengambil solusi, mempertimbangkan secara bijaksana dari persoalan-persoalan, misal persoalan yang dihadapi antara pimpinan dengan karyawan atau persoalan yang dialami oleh karyawan. Jadi ada kebijakan-kebijakan menguasai teknik dan cara menanggulangi kasus itu sehingga mendapatkan solusi-solusi terbaik. Nah, mengenal batas-batas yang berdasarkan pada moralitas. Jadi batas dari kegiatan itu adalah moralitas dalam profesinya sebagai seorang PR atau praktisi PR lembaga. Itu menjadi etika yang ke-8. Etika yang ke-9 dalam kegiatan public relation adalah penuh dedikasi. Jadi seorang praktisi PR atau praktisi humas itu harus penuh dedikasi dalam profesinya, khususnya dedikasi untuk perusahaan atau lembaga. Karena memang ada aturan mainnya, memiliki dedikasi yang tinggi. Jadi mencari, menelaah, memilah, memutuskan bagi sebuah perusahaan untuk memilih mereka-mereka yang akan menjadi praktisi PR di sebuah perusahaan itu memang butuh energi yang panjang. Nah, yang ke-10 adalah menaati kode etik. Jadi keseluruhan kode etik yang tertulis itu, apakah yang sudah diturunkan dari IPRA tadi, International Public Relation Association, kemudian turunannya di setiap negara punya kode etik turunan yang
dikembangkan atau justru diturunkan sesuai dengan budaya atau kapasitas masyarakat setempat. Begitu juga dengan di Indonesia, ada kode etik profesi perhumas. Jadi namanya Kode Etik Profesi Perhumas Indonesia. Apapun itu. Nah sekarang kita lihat, paling tidak Anda paham, Anda bisa mengerti, Anda tahu. Karena ini adalah teori atau informasi yang memang kalau ingin menjadi calon praktisi PR di Indonesia, secara tidak langsung kode etik atau moral dari profesi perhumasan Indonesia harus Anda pahami juga. Yang jelas karena kita berada di Indonesia, jiwanya adalah Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan utama dari tata kehidupan sosial, tata kehidupan nasional. Diilhami dari Piagam PBB sebagai landasan tata kehidupan internasional, dilandasi juga dengan Deklarasi ASEAN pada tahun 67, tepatnya tanggal 8 Agustus, dan sebagai pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara, dan dipedomani pula oleh cita-cita, keinginan dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara profesional. Maka para anggota perhimpunan hubungan masyarakat Indonesia atau Perhumas, jadi Perhumas itu adalah anggota, kepanjangannya adalah Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Mereka sepakat pada saat itu, sepakat mematuhi kode etik kehumasan Indonesia, dan bila terdapat bukti demi bukti di antara mereka dalam menjalankan profesi kehumasan ternyata ada yang melanggar kode etik itu, maka hal itu sudah tentu mengakibatkan diberlakukannya tindak organisasi terhadap pelanggaran kode etik. Ya sama layaknya dengan ID, kata Dokter Indonesia. Kalau melanggar berarti pelanggaran kode etik, sanksinya apa? Itu sudah ada di aturan main dari Kode Etik Profesi Perhumas Indonesia. Nah, teman-teman mahasiswa, sekedar pengenalan nih. Sekedar pengenalan karena mustahil semua pasal demi pasal yang ada di Kode Etik Profesi Perhumas Indonesia itu akan kita bahas di sini. Akan butuh waktu yang sangat panjang. Mungkin 2-3 minggu juga belum akan selesai. Apalagi kalau kita garap dari kode etik yang ditetapkan oleh IPRA, International Public Relation Association tadi. Tapi yang jelas kita coba telaah paling tidak 4 pasal pertama lah. Pasal 1, pasal 2, 3, dan 4. Sehingga pada prinsipnya, pada akhirnya Anda bisa paham, Anda bisa mengetahui bagaimana aturan main ketika menjadi seorang praktisi PR atau humas di sebuah perusahaan. Untuk perhumas, pasal 1 itu mengatur soal komitmen pribadi. Dalam kaitannya dengan komitmen pribadi, menurut aturan main kode etik perhumas, anggota perhumas itu harus, yang pertama katanya, memiliki dan menerapkan standar moral dan reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan atau kepiarannya. Jadi terkait dengan standar moral dan reputasi setinggi mungkin. Artinya bisa dipahami bahwa orang yang akan menjadi praktisi PR atau kehumasan adalah orang-orang yang memiliki moral yang luar biasa dan reputasinya sangat tinggi. Jadi kalau bermasalah dengan moral, Anda tidak layak menjadi seorang praktisi PR. Etika. Dan yang kedua, terhadap komitmen pribadi itu, bahwa semua anggota perhumas atau praktisi PR yang ada di Indonesia berperan serta, berperan nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya apa? Memasyarakatkan kepentingan bangsa atau Indonesia. Jadi memasyarakatkan kepentingan Indonesia. Jadi kalau ada kaitannya nanti dengan kondisi-kondisi yang harus dibawa terkait dengan sesuatu yang mendiskreditkan bangsa, ini harus diwaspadai. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga negara Indonesia yang serasi dalam terwujudnya atau demi mewujudkannya persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi memang komitmen pribadi, kode etiknya dari perhumas ini kaitannya adalah dengan moral
reputasi yang tinggi, menjaga wibawa bangsa, dan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekarang kita meningkat ke pasal 2. Pasal 2 Kode Etik Perhumas Indonesia. Pasal 2 itu terkait dengan aturan perilaku terhadap klien atau atasan. Jadi perilaku kita terhadap klien dan juga atasan ternyata diatur dalam Perhumas ini. Beberapa di antaranya dalam pasal ini ada beberapa ayat yang mengatur terkait dengan perilaku tersebut. Di mana satu, anggota Perhumas Indonesia harus berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan. Jadi yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran, sebuah fakta yang dihimpun dalam komunikasi sebagai mediator antara pimpinan dengan publik adalah informasi-informasi yang benar. Yang kedua, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing. Jadi kita bermain di tengah untuk cari keuntungan sendiri, ya nggak mungkin. Itu diatur dalam kode etik ini dan harus ada persetujuan semua pihak terkait dengan kondisi ini. Yang ketiga, dari perilaku terhadap klien atau atasan ini adalah bahwa anggota Perhumas Indonesia itu harus menjamin kerahasiaan, menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan atau pimpinan Anda maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan pimpinan. Jadi meskipun sudah bukan pimpinan atau klien lagi, meskipun mereka sudah menjadi mantan, tetapi kerahasiaan harus diyakini untuk selalu dijaga dalam rangka menunjang kepercayaan publik terhadap saudara. Dan yang keempat, anggota Perhumas Indonesia harus tidak boleh melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien dan pimpinan maupun mantan dari klien juga pimpinan. Lagi-lagi ini membandingkan, meskipun sudah jadi mantan, bukan berarti seenaknya kita merendahkan harkat dan martabat mereka untuk mendapatkan promosi, untuk mendapatkan kepercayaan dari klien atau atasan yang baru. Kita perjualbelikan cerita-cerita buruk atau aib buruk dari atasan atau pimpinan dan klien kita yang sebelumnya. Jangan. Namanya juga rahasia, tadi udah sampai selesai di sana. Justru inilah tingkat kepercayaan paling tinggi dari klien dan atasan yang baru. Ketika kita sama sekali tidak pernah menyinggung-nyinggung persoalan-persoalan buruk atau dalam tanda kutip aibnya klien atau aibnya atasan kita yang lama. Sehingga ini menjadi modal kepercayaan buat mereka. Seandainya kita sudah tidak lagi bersama mereka, pasti insya Allah akan aman. Semuanya dirahasiakan dengan sangat baik. Maka mulut kudu dijaga kan ya. Tapi apalagi yang namanya public relation, yang namanya kita terkait dengan pekerjaan yang notabene adalah intinya komunikasi. Kalau sudah berhadapan dengan praktisi PR dan humas, ujung-ujungnya adalah mulut dan lidah itu tidak bertulang. Maka kudu waspada menjaga obrolan, sehingga kepercayaan publik, kepercayaan klien, kepercayaan pimpinan masih akan tetap bisa kita pertahankan. Dan yang keenam, dari aturan terkait dengan perilaku terhadap klien ini, bahwa harus ada keyakinan bahwa anggota Perhumas Indonesia itu tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasa mereka harus didasarkan pada hasil tertentu, atau tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang mengarah kepada hal yang serupa. Jadi mereka tidak dibayar berdasarkan hasil-hasil tertentu, tetapi memang sudah ada kesepakatan pembayaran sejak awal. Jadi ini soal pembayaran sudah ada aturan main sendiri. Jangan dimasukkan seolah-olah ini adalah proses mencari keuntungan di tengah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pimpinan kita atau klien kita. Sehingga perlu janji-janji khusus, ya nggak begitu. Karena tujuan utama dari konteks ini bukan mencari keuntungan secara material. Pasal 3. Pasal 3 dari Kode Etik Perhumas Indonesia
ternyata mengatur tentang perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Yang pertama kode etik tentang pribadi, yang kedua kode etik perilaku kita terhadap atasan dan klien, dan ternyata di pasal 3 mengatur kode etik atau perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Isinya apa? Secara umum paling tidak ada 4. Anggota Perhumas Indonesia yang pertama harus menjalankan kegiatan profesinya, profesi kehumasan atau ke-PR-nya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, harga diri anggota masyarakat. Jadi ini yang mesti diperhatikan. Dan yang kedua, tidak melibatkan diri dalam tindak manipulasi integritas. Hati-hati, bahasanya sangat tinggi. Tidak melibatkan diri dalam tindak memanipulasi integritas sarana maupun jalur komunikasi massa. Tidak boleh. Yang ketiga, anggota Perhumas Indonesia tidak boleh menyebarluaskan informasi yang mana yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan fakta empirik yang ada di lapangan, atau yang menyesatkan masyarakat sehingga dapat menodai profesi kehumasan. Karena ingat, ketidakjujuran, berita-berita palsu di awal akan mudah untuk ditemukan faktanya oleh masyarakat. Lagi-lagi saya ingatkan, memperbaiki citra jauh lebih sulit daripada membangun sebuah citra, apalagi citra perusahaan atau lembaga. Nah, senantiasa yang keempat, anggota Perhumas Indonesia itu harus senantiasa membantu kepentingan masyarakat banyak atau bangsa Indonesia, bukan kepentingan 1-2 orang, tapi kepentingan banyak orang. Gimana caranya? Kita punya klien, tapi kepentingannya adalah kepentingan masyarakat banyak. Nah, ini perlu analisis lebih panjang dari Anda. Makanya ketika ingin menjadi praktisi PR atau kehumasan di perusahaan manapun, wawasan harus sangat tinggi, analisis harus sangat tajam, kemampuan komunikasi dengan klien, dengan perusahaan, dengan publik, internal ataupun eksternal harus sangat mumpuni. Dan sangat welcome, sangat terbuka untuk mendapatkan experience dari mana saja. Karena Anda harus bergaul dengan semua lini, semua level publik, internal, atau semua level yang ada di masyarakat. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, pasal 4. Pasal 4, Kode Etik Perhumas Indonesia. Ini mengatur soal, kalau secara umum saya coba olah, ternyata pasal 4 ini mengatur soal perilaku terhadap teman sejawat. Jadi benar-benar semuanya diatur, ke atasan, ke bawahan, sekarang teman sejawat, tadi untuk pribadi, dan kemudian untuk masyarakat. Nah, sekarang perilaku terhadap teman sejawat di pasal 4. Praktisi kehumasan Indonesia minimal harus melakukan 3 hal. Yang pertama, tidak dengan sengaja merusak. Jadi tidak boleh dengan sengaja merusak dan mencemarkan nama baik atau reputasi tindak profesional teman sejawatnya. Jadi kita bukan saling menjadi yang terbaik, karena semuanya orientasinya adalah untuk lembaga atau perusahaan. Namun bila ada teman sejawat yang bersalah, bukan berarti kita harus memproyeksikan keburukan atau aibnya kepada klien atau kepada masyarakat, tetapi seharusnya kalau memang ada teman sejawat yang bersalah karena melakukan tindakan yang tidak etis misalnya, atau melanggar hukum, atau yang tidak jujur, termasuk melanggar kode etik dari kehumasan Indonesia tadi, maka bukti-bukti itu kalau ingin diluruskan disampaikan kepada Dewan Kehormatan. Namanya kode etik, jadi bukan disampaikan kepada pihak lain yang akan merusak pribadi teman sejawat atau merusak lembaga secara keseluruhan, tapi justru karena sudah ada yang mengatur kode etiknya, semua laporan itu disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perhumas Indonesia. Jadi Perhumas Indonesia ada Dewan Kehormatan yang akan menampung semua itu. Yang kedua, praktisi kehumasan atau PR yang ada di Indonesia tidak menawarkan diri, tidak boleh menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan Anda untuk menggantikan kedudukan teman sejawatnya.
Jadi kita bukan untuk mencari potensi kerja. Kalau memang sudah ada teman sejauh yang dipercaya, tapi kita anggap kita lebih baik atau ada catatan buruk terhadap teman kita ini yang kita ingin membantu, bukan berarti kita menyodorkan diri atau mendesak. Itu nggak boleh. Ada aturan mainnya. Ya sudah, biarkan saja dulu, karena itu bagian dari kinerja masing-masing. Yang ketiga, praktisi kehumasan Indonesia harus mampu membantu dan bekerja sama dengan teman sejawat, siapapun dan dimanapun di seluruh Indonesia. Untuk apa? Untuk menjunjung tinggi, mematuhi kode etik kehumasan yang ada. Jadi dalam satu kesimpulan bahwa ketika Anda menjadi seorang praktisi PR atau kehumasan, ternyata secara internasional diturunkan kode etik yang harus dipatuhi oleh IPRA tadi, International Public Relations Association, dan di Indonesia ada Perhumas Indonesia yang mengatur kode etik perhumasan atau ke-PR-an, dan itu juga harus diikutin. Dari 4 pasal yang kita lihat tadi saja, perilaku diatur mulai dari perilaku kepada atasan, kepada bawahan, teman sejawat, perilaku untuk pribadi, perilaku untuk bangsa dan media massa. Jadi ada aturan mainnya, dan pasti ada sanksi hukum ketika lari dari kode etik atau aturan main ditetapkan oleh Perhumas Indonesia. Oke, mudah-mudahan Anda bisa memahami ini, dan kita tutup pertemuan kali ini pada topik yang cukup menarik terkait dengan kode etik, dan etika moral yang mengatur perilaku kehumasan atau praktisi PR yang ada di Indonesia. Saya Dr. Hanif Al-Qadri pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.